Kembali di Fakta 62, prihatin dengan sampah plastik yang terus bertambah dan tidak tertangani dengan baik, sekelompok pemuda di Padang coba kelola sampah agar memiliki nilai guna yang bermanfaat. Cerita ini kami rangkum dalam Fakta Baik. Mei lalu, banjir bandang sempat menerjang banyak wilayah di Sumatera Barat yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak dan ribuan orang terdampak. Intensitas hujan yang tinggi, juga kurangnya resapan air jadi masalah banjir bandang terjadi. Juga masalah yang sulit teratasi di beberapa wilayah, yakni sampah. Sampah memang menjadi masalah serius, berpotensi mencemari lingkungan, mulai dari merusak kesuburan tanah, polusi udara, hingga mencemari sumber daya air bagi para warga. Sampah plastik menjadi penyumbang utama pencemaran lingkungan. Ini karena sampah plastik tidak mudah terurai, terlebih pengelolaan sampah plastik belum maksimal. Persoalan sampah masih menjadi momok menakutkan bagi sejumlah daerah. Kota Padang sendiri menghasilkan 640 ton per harinya. Dan ide gila muncul dari pemuda Kota Padang, mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat dan juga cantik, seperti produk yang satu ini. Perlu ada kesadaran diri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik pun pengelolaannya. Coba diatasi sekelompok anak-anak muda dari Kota Padang ini, Rovan dan teman-temannya tak sebatas mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi juga berkreasi jadikan sampah jadi ladang rupiah. Sadar karena sampah plastik di laut menjadi masalah serius pada ekosistem laut, Rovan dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk melakukan kegiatan rutin membersihkan pantai di kawasan rumahnya. Kenapa Mas Rovan akhirnya melakukan hal tersebut? Awalnya ya untuk mendirikan Trust to Move ini sebenarnya dari ketidaksengajaan awalnya. Pertama mulai dari aksi-aksi bersih pantai ya. Karena kenapa sih kami ngelakuin aksi pantai dulu? Kenapa nggak langsung ngebikin produk? Nah awalnya itu ya karena kami itu mikir ya kawasan di tempat tinggal kami itu ya bagus tempatnya untuk wisata. Nah tapi karena ngelihat banyak sampah plastiknya yang mungkin terbawa arus lah. Nah, mulailah kami untuk mencoba untuk melakukan gerakan aksi yang biasa kami lakukan sekali seminggu, setiap weekend ya. Mana mungkin kami sambil olahraga ya. Pengetahuan kami mungkin untuk di Kota Padang ini mungkin untuk sampah itu mungkin didaur ulang itu menjadi kerajinan tangan, begitu ya kan. Tapi ya kami mikir lagi, gimana sih cara yang lebih ekonomisnya, yang bernilai dan mungkin bisa lebih banyak kita bisa berguna lagi sampah itu. Ya udah kami lakukan, cobalah untuk searching, melakukan riset begitu. Akhirnya barulah muncul punya ide untuk akhirnya membuat sampah yang nggak berguna ini betul. jadi bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis. Memutar otak dan mencoba berinovasi. Rovan dan kawan-kawan memulai semuanya. Rutin memungut sampah plastik yang ada di sekitaran rumahnya, sekaligus mengedukasi warga untuk turut andil dalam aksinya ini dengan cara memisahkan sampah plastik dengan sampah rumah tangga. Ya, jadi Good People berawal dari keresahan anak-anak muda di pesisir pantai Jambak. Akhirnya anak-anak muda ini berkumpul untuk mengumpulkan sampah dan merubahnya menjadi cuan. Tak semulus yang dikira, meski sudah buka penampungan sampah plastik dengan 1 kilogramnya dihargai Rp2.000, penolakan masih saja ada. Walau begitu, Rovan tetap percaya aksinya kelak akan berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Mencari tahu soal pengelolaan sampah, Rovan menemukan Ekotua Sakato, tempat pemilahan dan pencacahan sampah plastik yang dapat mensupport ide cemerlangnya untuk mengolah sampah. Bersama Robi dan Karel, Rovan memulainya, melakukan kerjasama untuk memilah dan mencacah sampah plastik. Nah, prosesnya seperti apa tuh Mas? Iya, jadi kita kan seperti yang bisa dilihat di sana, kita kan ada kendaraan, itu kita ambil dari pengepul dan pemulung. Lalu ada juga mereka yang nganterin ke sini. Setelah kita turunkan, nah kita bagi nih ke para tukang sortir. Nah, tukang sortir lalu memilah-milah sampah yang
sesuai klasifikasi yang kita tentukan. Kita bahan jadinya kita akan kirim ke Medan dan Jakarta juga. Nah, lalu di Jakarta dan Medan itu ditampung oleh pabrik-pabrik pengolahan, pabrik pembuatan biji plastik. Nah, tapi biji plastik itu kecil-kecil, tergantung klasifikasinya masing-masing juga. Nah, terus dari biji plastik itulah jadinya ke produk jadi. Seperti yang bisa kita lihat kayak kursi, kayak apapun itu produk plastik itu dari biji plastik. Jadi diulang lagi. Di-recycle lagi. Faktanya, dari sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Ide brilian juga datang, berawal dari sampah botol plastik. Diolah menjadi produk yang estetik dengan mempadu-padankan berbagai campuran warna untuk produknya. Di rumah sewaan inilah Rovan memulai semua prosesnya. Mulai dari pemilihan bahan baku warna, melelehkan material plastik, hingga mencetak bahan sesuai dengan permintaan dan hasilkan barang jadi seperti kursi, meja, pajangan dinding, hingga tatakan gelas. Tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Inilah yang selalu diyakini Rovan dan kawan-kawan. Selalu tertanam pantang menyerah dan yakin dengan usaha yang sudah dilakukan nantinya akan berbuah manis. Kendala terbesarnya itu ya cara kita, ya mungkin stigma orang lah awalnya. Kendala kita nemuin masyarakat ya, oh emang mau diapain sampah ini? Ya mereka berpikir sampah ini cuman jadi ya udah dibuang aja, setidaknya ya nggak dibuang ke sungai ataupun apa udah cukup. Harapan terbesarnya ya kita Trans2Move ini bisa memberikan dampak ke masyarakat ya, terutama ya masyarakat di sekitar kami di Kota Padang lah. Setidaknya kedepannya itu bisa menyisihkan ataupun memilah sampahnya, karena problem dari sampah itu nggak lepas dari memilah. Karena kalau udah memilah dari rumah tangga ataupun dari restoran ataupun dari ya tempat yang ngasilin sampah, pastinya nanti pasti bakal ada dampak dominonya. Pasti kalau sampahnya itu udah dipilah, mungkin kayak bisa kita olah ataupun bisa kita manfaatkan lagi. Tak cuma di lingkungan tempat ia tinggal, produk olahan sampah plastik juga dipamerkan di kantor Balai Kota Padang. Ya, dalam rangka ulang tahun Kota Padang, Trans2Move diundang untuk mengisi stand produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di sana. Kalau ini ada nampan untuk di coffee shop. Jadi iya. biar ada 3 cup gitu sekali angkut gitu kan. Ini juga nih ya, Iya. ada gantungan kunci penyu. Lambat laun, produk hasil daur ulang ini pun dilirik berbagai kalangan. Bahkan produknya sudah digunakan oleh dinas-dinas pemerintahan hingga kedai-kedai di Kota Padang. Bukan mustahil, barang-barang ini akan mempunyai nilai jual tinggi atau bahkan mendunia. Kami dari pemerintah, BUMN dan BUMD harus menggalakkan atau membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bersertifikat. Harapan kami untuk Trans2Move, Rovan dan teman-teman, tentunya kami selalu membersamai kegiatan mereka dan selalulah bersemangat dan berinovasi terhadap produk. Sadar akan ancaman sampah, pemuda-pemuda hebat ini berbenah, mengubah suatu hal yang terlihat tak mungkin diolah nyatanya bisa bernilai rupiah. Tentunya dengan tekad yang kuat, keuletan, kegigihan, dan kesungguhan. Mewujudkan zero to hero, mengubah limbah sampah plastik yang tidak memiliki daya guna menjadi produk yang fungsional. Siapa sangka dari keisengan anak muda di Kota Padang, sampah yang tidak memiliki nilai tadinya sekarang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Siapa sangka juga ternyata banyak yang suka dari barang-barang hasil dari sampah ini. Jadi selain cantik dan juga estetik, tapi juga ramah lingkungan. Nindi Dewinta, Eki Rizky, berbagi fakta baik.